kita harus cari mentor yang bisa jadi teladan buat kita. Kita perlu punya mentor yang hidupnya bukan jadi beban, tapi jadi teladan bagi hidup kita. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Lihat, tidak jadi beban tapi jadi teladan. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9, sama-sama yuk. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Mentor yang baik adalah orang-orang yang bukan beban dalam hidup kita, tapi jadi teladan dalam hidup kita. Satu kali ada seseorang yang menjadi mentor saya. Saya sangat respect. Tapi kemudian dia tidak berintegritas dalam keuangan. Dia minta orang-orang yang dia mentor itu invest uang ke dia. Dan ternyata uangnya itu katanya dijanjikan bunga, tapi kemudian tidak kembali. Sejak hari itu, setiap kali saya mendengarkan khotbah beliau, saya tidak nancep lagi. Lewat di atas kepala saya, tidak masuk lagi di hati saya. Kenapa? Karena tidak berintegritas. Buat saya integritas sangat penting. Makanya begitu pemimpin tuh tidak jadi teladan, kita tuh jadi beban. Makanya para mentor dengar saya, jangan sampai punya kepentingan pinjam uang, ajak join bisnis, ajak orang-orang yang kamu mentor berinvestasi sama kamu. Jangan pertaruhkan yang namanya kepercayaan. Jadilah teladan, amin. Jangan punya urusan-urusan duit sama orang-orang yang kita pimpin. Berintegritaslah. Kalau kamu tuh pendidik yang benar, bapak yang baik, gak ada anak-anak yang dewasa yang tidak memberkati bapaknya. Dewasakan anak-anakmu. Dengan sendirinya mereka sadar. Orang bilang kenapa Bu Heni tidak pernah khotbah tentang uang perpuluhan di gereja. Why? Karena begini, saya percaya tugas saya sebagai gembala mendewasakan jemaat Tuhan. Kalau Anda tuh dewasa, perhatikan anak-anak yang sudah besar, sudah dewasa bisa menghidupi dirinya, memberkati orang tuanya enggak? Pasti. Ya meskipun hari ini saya baru memulai dan belum ada anak-anak yang memberkati orang tuanya. Tapi saya percaya, saya sedang menginvestasikan hidup saya. Anda pasti akan diberkati. Amin. Trilogi kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai mentor, sebagai guru, kita harus bisa ditiru. Katakan amin. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 15, kita baca. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus jadi mentor yang bisa menghidupi yang kita ajarkan. Kita harus jadi teladan. Sehingga ketika kita mengajar, kita tidak jadi batu sandungan, tapi orang bisa lihat hidup kita. Amin. Hari ini sangat dengan mudah saya mengajarkan tentang belas kasihan dan kemurahan hati. Karena Anda sudah melihat apa yang saya kerjakan di Tangan Pengharapan. Amin. Jadi kita harus cari mentor yang bisa jadi teladan buat kita. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia